Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Suari di channel kita yaitu Retech Let's Code. Dan di video kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yaitu sistem antrian berbasis web. Untuk pengenalan lebih lanjut, kita akan bagi video ini dalam dua step. Yang pertama yaitu pengenalan fitur dan yang kedua yaitu implementasi atau proses kerja dari sistem antrian. Dan untuk yang bagian pertama, kita langsung bedah saja dari dashboard ya teman-teman. Jadi setelah fungsi login berhasil dijalankan, maka akan muncul dashboard. Dan dashboard ini khusus untuk admin. Oh iya, sebelumnya jika teman-teman mau tahu tampilan loginnya, coba kita mulai dari pertama dulu ya teman-teman. Tampilan loginnya simple kayak ini. Dia pakai autentikasi username dan password ya, karena mungkin sistemnya nanti tidak ada request login dari luar, jadi semua user yang akan bisa login itu dibuat oleh admin sendiri gitu. Dan untuk awalnya itu admin admin loginnya itu menggunakan username admin123 dengan password admin123. Ini default untuk akun admin. Oke, dan setelah login, maka untuk khusus admin akan masuk ke dashboard. Di dashboard kita bisa melihat beberapa tampilan, ada info sistem antrian, total antrian yang dicetak dan tinggal berapa untuk dipanggil, lalu ada total loket, jumlah loket yang tersedia, ada total tujuan antrian, jadi ada di sini ada dua gitu. Misalnya antrian untuk bank, misalnya ya ada dua, misalnya customer service dan teller. Dan ini total dua pengguna, jadi ada dua pengguna yang sudah aktif gitu, satu admin satu user ya teman-teman. Dan di sini ada info antrian. Misalnya ini yang karena total tujuannya ada dua, maka di sini untuk yang di highlight ada warna dua gini, yang ada awal dari mana dengan akhir dari mana, dan awal dari mana dan akhir dari mana gitu teman-teman. Dan untuk bawah ada tiga button atau tools ya sebenarnya ini. Ada reset antrian di mana kita akan menolkan kembali antrian yang sudah berjalan. Lalu yang selanjutnya yaitu antar muka antrian. Antar muka antrian itu seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa dilihat itu ya seperti ini. Di sini saya mencontohkan dua, ada teller, ada customer service gitu. Jadi ini nanti awal tampilan awal untuk pengunjung bisa berinteraksi dan mencetak antrian, teman-teman. Dan untuk yang terakhir yaitu antarmuka antrian atau antarmuka display. Antarmuka display seperti ini, nanti di layar besar maka akan terpampang informasi antrian berapa gitu yang sudah dipanggil maupun yang sedang tersedia gitu. Jadi pengunjung bisa memantau sudah antrian berapa ya dan di loket mana. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini nanti saja kita akan coba cek di lain lagi. Dan untuk admin dia juga bisa bisa menjadi sebuah loket gitu dengan mengklik menu rincian loket. Rincian loket ini sebenarnya default untuk pengguna. Jadi pengguna atau dengan level bukan admin itu maka akan didirect setelah login masuk ke bagian sini. Di situ ada muncul antrian aktif, jadi antrian apa saja yang sedang dipanggil dan jenis transaksinya apa. Lalu ada action di sini untuk memanggil antrian di mana admin itu terintegrasi masuk ke dalam loket satu. Jadi ada dua tombol, ada panggil untuk memanggil antrian yang tersedia, dan yang kedua adalah ulangi jika antrian misalnya ada pengunjung yang belum datang ke antrian tersebut, kita bisa tekan tombol ulangi maka akan mengulangi perkataan untuk memanggil antrian tersebut. Dan di sini ada detail loket dengan jelas, di sini ada nama
admin, dan ada username juga, dan di sini ada keterangan nomor loket admin di sini nomor 1 dan jenis loketnya itu teller. Dan untuk ke admin di sini kita bisa kembali ke menu ya teman-teman. Dan kalau untuk pengguna biasa dia hanya bisa login dan ubah password gitu. Ubah password, masukin password lama dan masukkan password yang baru dan ulangi password yang baru teman-teman gitu. Oke, kembali lagi ke menu admin. Di sini ada selanjutnya ada data pengguna. Data pengguna di sini menampilkan beberapa pengguna yang sudah didaftarkan di sistem antrian. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu di sini ada Budi. Budi terdaftar di loket 1 dengan kode antrian A dan teller. Nah, jika kita ingin mengubah Budi loketnya beda dan kode antriannya beda, kita tinggal pilih di tombol edit ya. Di sini ada warna kuning, di sini tinggal klik saja, maka di situ akan mengedit pengguna, namanya, username-nya, loketnya, dan role-nya. Jadi kita bisa mengubah role, apakah user ini bisa berubah statusnya menjadi admin atau tidak, teman-teman. Dan nomor loket di sini karena masih ada satu ya untuk loketnya, kita belum bisa mengkonfigurasi lagi ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin ada nomor loket di sini di data tujuan data loket. Dan nanti kita akan bedah satu-satu. Selanjutnya kita masuk ke sebelumnya untuk pengguna sendiri itu bisa menambahkan. Di sini ada tombol tambah. Tombol tambah ini kita bisa menambahkan, misalnya namanya siapa ya, Agus, username-nya Agus 12345, nomor loketnya ini karena nggak ada yang lain, role-nya add user, passwordnya misalnya Agus 12345, kita samain saja terus kita tambah. Nah, di sini Agus berhasil ditambahkan. Jadi di sini ada 3 buah user, yang satu itu admin, 2 lagi itu pengguna biasa ya teman-teman. Dan apabila misalnya kesulitan dari sisi pengguna, misalnya lupa passwordnya apa, jadi admin itu bisa mengubah paksa passwordnya dengan cara tombol gembok kunci ini, tinggal diklik saja itu, nanti dia bisa mereset passwordnya ya. Budi 123. Budi 123. Last karakter harus 8 ya. Sebentar, berarti Budi 12345. Budi 12345. Jadi untuk minimal passwordnya yang disarankan itu minimal 8 karakter. Jadi kita punya admin, Budi, dan Agus. Kita lanjut ke data outlet. Di data outlet ada konfigurasi untuk menambahkan outlet. Data outlet sendiri ini berfungsi untuk menampilkan bahwa sistem antrian ini digunakan di tempat atau mana gitu istilahnya. Misalnya kalau puskesmas, bank, pos, itu berarti nama outletnya tinggal disesuaikan gitu. Seperti contoh misalnya kita bikin baru data outletnya, misalnya ya teman-teman untuk antrian 3 tuh berarti puskesmas aja wis, puskesmas Mundu Cirebon, Jalan Mundu, ini sembarang ya, 0231 5556 672. Kita tambah. Dan di sini ada keterangannya, aktif atau tidaknya. Jadi kita bisa mengubah yang ini tadi sudah kita tambahkan, bisa kita aktifkan untuk menekan tombol ini ya teman-teman. Sebentar ya. Jadi itu tuh berfungsi di antar muka dan rincian loket juga sebenarnya sih.
Misalnya rincian loket nih. Rincian loket kan di atas ada nih nama outlet, alamat outlet ya. Jadi kalau misalnya ininya diubah gitu, aktifnya kan sudah berubah. Coba kita reload di sini. Maka di sini akan muncul nih nama outletnya apa dan alamatnya di mana gitu. Untuk lebih detailnya, dan di samping sebelah kanan ada tanggal dan jam gitu. Oke. Untuk outlet jika ingin diaktifkan tinggal menekan tombol checklist berwarna hijau. Kalau untuk mengedit tinggal warna kuning, ada gambar pensil. Dan untuk menghapus ada gambar tong sampah warna merah, teman-teman. Oke, untuk pengguna outlet sudah selesai. Kita akan masuk ke data setting antrian. Untuk yang pertama di sini kita masuk ke data tujuan loket. Jadi di sistem antrian ini yang sudah disetting di sini itu ada dua jenis antrian ya, teman-teman. Ada jenisnya teller dan jenisnya customer service. Kita akan ubah sedikit tadi kan kita ganti ya tujuannya pada puskesmas misalnya. Puskesmas ada apa aja sih? Coba misalnya ada poli umum. Di sini jenisnya umum. Kita edit. Oke, terus yang untuk kode B-nya kita ganti anak sama poli anak. Edit. Oke. Dan yang ketiga misalnya ada 3 ya, 3 jenis antrian. Kodenya misalnya C, itu jenisnya gigi, misalnya poli gigi. Oke, lalu kita tambahkan. Nah, di sini udah ada 3 tujuan loket dengan kode antrian A, B, dan C ya, teman-teman. Oke, lanjut ke data loket. Nah, di data loket itu tiap masing-masing pengguna akan ditempatkan di loket tersebut ya, teman-teman. Dan data pengguna sebelumnya kan ada 3, sedangkan loketnya itu ada 1. Jadi semua pengguna itu berada pada loket 1 dan itu sebenarnya tidak baik gitu. Jadi kita akan buat ya, teman-teman, untuk loketnya itu sendiri. Misalnya loket 2. Nomor loketnya 2, ini jenisnya kita bisa pilih misalnya kode B. Oke, loket 2, nomornya 2 ya. Terus loket 3, nomor loketnya 3. Kodenya poli gigi. Oke, kita tambah. Oke. Jadi di sini udah ada 3 loket, berarti nanti kita set supaya penggunanya itu masuk ke tiap masing-masing loket tersebut. Nah, coba kita masuk ke data pengguna lagi, kita setting ya, teman-teman. Kita edit aja, pilih. Nanti di sini nomor loketnya kita ganti. Misalnya Budi itu nomor loketnya nomor 2. Kita edit. Sudah berubah loket 2, kode antriannya B. Lalu untuk Agus kita ubah jadi nomor 3. Edit. Oke. Budi 1, 2, 3. Oke, siap. Berarti selanjutnya kita masuk ke data antarmuka. Data antarmuka ini berfungsi untuk apa? Untuk antarmuka. Jadi antarmuka tadi kan menampilkan informasi terkait antrian, dan di sebelah kanan itu ada semacam video play, dan ini bisa mengambil resource dari link YouTube sebenarnya, teman-teman. Gitu. Itu bisa di set di data antarmuka di sini, dan di sini ada 2 yang udah ditambahkan. Ada yang pertama yaitu pemandangan alam, dan ada yang kedua adalah sebuah video musik ya dari Ziva ya. Nah, untuk mengaktifkannya tinggal pilih centang warna hijau, nanti tinggal di oke aja. Otomatis dia akan berubah gitu, di switch jadi pemandangan alam. Coba kita cek ya di sini, teman-teman. Kita reload.
langsung dia berubah jadi instrumen pemandangan alam gitu. Oke. Jadi juga kan headernya juga udah berubah, Puskesmas Mundo juga. Oke, siap gitu. Dan untuk data antarmuka ada dua source yang bisa dipilih, yaitu dengan lokal, upload, dan YouTube. Lokal ya seperti biasa kita unggah file itu ke dalam sistem ini gitu berbentuk MP4 gitu dengan dikasih nama video apa gitu, nanti dia mengambil resource-nya dari lokal atau dari sistemnya itu sendiri. Tapi kalau kita mengubah menjadi YouTube, maka dia tampilannya masukkan alamat URL. Jadi masukin alamat URL lengkap gitu, nanti dia berubah jadi mau apa namanya, mengambil data dari alamat URL YouTube gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya mungkin yang terakhir itu ada data antrian. Data printer antrian. Oke. Nah, di sini menampilkan settingan printer yang digunakan. Jadi mungkin kita akan bahas di yang ini ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan skema. Di sini ada apa namanya ya? Diagram apa ya namanya ya, topologi bisa mungkin, terus apa ya, data flow juga gitu. Jadi di sini ada, bisa dilihat di samping sebelah kiri, di sini ada komputer dan ada gambar printer. Saya kotakin di sini. Ini yang kotak pertama itu berfungsi sebagai komputer untuk mengambil antrian, di mana komputer mengambil antrian ini akan diintegrasikan dengan sebuah printer thermal yang akan mencetak antrian. Dan kotak yang di tengah di sini itu komputer juga, di situ terintegrasi oleh speaker dan LCD yang besar, di mana komputer yang di tengah ini menampilkan data display antrian yang berjalan. Dan yang kotak ketiga di sini ada 3 buah komputer atau gadget juga bisa gitu. Ini berfungsi kita contohkan sebagai loket. Jadi yang atas ini loket 1, loket 2, dan loket 3 teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi apa namanya komputer antrian di sini, kita harus mengedit atau mengkonfigurasi data setting printer ini. Nah, data setting printer ini itu kita tambahkan data, yaitu nama printer dan app kode. Apa itu app kode? App kode atau APPK itu kalian bisa cek di sini di download tool, maka nanti akan masuk ke dalam sebuah Google Drive. Google Drive di sini tampilannya akan seperti ini. Jadi ada 2 aplikasi. Yang pertama Zadig dan yang kedua yaitu RectaHost. Kita buka untuk Redmi-nya ya teman-teman. Dan kita akan coba aplikasikan juga. Jadi untuk penggunaannya itu dibuka dulu Zadig-nya. Kita sudah download ya teman-teman. Download tuh ini nih Zadig. Kita buka gitu, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, lalu yang kedua, sambungkan printer thermal. Misalnya printer thermalnya udah dicolokkan, langsung ketiga option, lalu list all device gitu. Nanti kalau sudah itu tinggal kita pilih. Printer thermal kan sudah menghubungkan, sudah terhubung ke dalam komputer menggunakan USB. Dan di sini pasti ada muncul gitu. Tapi misalnya kalau masih ragu, di sini tinggal dicabut aja terus dicolok lagi, maka pastikan listnya akan berubah. Nah, kita pilih list yang tadinya nggak ada terus ada gitu. Lalu kalau sudah tinggal kita replace driver atau install driver gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita instalasi RectaHost gitu. RectaHost di sini kita coba buka.
Nah, di sini rekta hostnya itu muncul seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Jadi ada keterangannya, ini printernya pakai apa? USB serial atau LAN gitu. Vendor ini optional, PID juga optional. Di sini ada APPK. Nah, APPK ini kita copy. Kita copy, masukkan ke dalam aplikasi yang tadi ya, gitu. Ke dalam data setting printer yang tadi, terus kita apply. Untuk app port kita apa namanya, biarkan saja ya. Jadi ini kita copy, kita close dulu, masuk ke sini dulu ya, yang ini aja misalnya, atau kita bikin baru bikin baru misalnya printer baru. Nah, APK-nya ini gitu, tinggal kita tambah. Nah, di sini yang untuk yang baru kan belum aktif. Itu tinggal kita aktifkan dengan menekan tombol checklist di sini, apakah aktif, nanti dia akan berubah menjadi aktif. Printer baru aktif. Jadi apa namanya, akan terhubung gitu. Oke. Mungkin untuk konfigurasinya seperti itu ya, teman-teman. Dan kita akan masuk ke bagian kedua dari video ini, yaitu implementasi dari sistem antrian tersebut gitu. Kita akan coba menerapkan apa namanya, ketiga jenis ini ya, teman-teman. Misalnya komputer akan ada 3 browser di sini. Ini browser yang utama, ini browser beda lagi ya, teman-teman, 3 browser. Nanti browser yang admin itu akan menampilkan ininya, apa namanya, antriannya. Yang kedua untuk displaynya, dan yang ketiga misalnya kita contoh ambil salah satu yaitu loket 1 gitu, teman-teman. Atau enggak nanti gantian untuk login aksesnya gitu. Oke, let's go. Ntar misalnya ini berarti coba cek dulu. Tadi itu siapa aja sih? Bentar, untuk mengakses admin, mengakses display itu berarti harus admin. Ini login admin, masuknya ke antrian. Ini satu. Terus yang ini juga misalnya admin. Oke. Ini masuknya ke display. Ini untuk antrian dan display ini bisa full screen, teman-teman, tinggal klik saja gitu di sini. Jadi nggak kelihatan gitu toh. Oke. Yang ini juga misalnya full screen. Mana full screen ya? Bentar lagi masih loading, teman-teman. Biasa koneksi ya, teman-teman, harap dimaklumi. Oke, sampai muncul gini kita bisa klik ya. Jadi udah bisa full screen gitu istilahnya. Jadi tinggal di full screen aja, maka akan nggak kelihatan gitu istilahnya. Oke, dan admin di sini kita masuk ke Rincian Loket. Rincian Loket, oke. Oke, siap teman-teman. Oke, kita masuk ke yang antrian dulu. Misalnya ada yang apa namanya, mengklik itu poli umum misalnya, kita klik gitu, nanti akan mencetak. Nanti untuk hasil cetakannya nanti saya masukin di tengah-tengah video ini ya gitu. Tadi kan udah ngeklik poli umum gitu. Oke, itu bisa kita cek coba di dashboard. Di dashboard apakah antriannya sudah masuk. Nah, di sini ada nih antrian poli umum A001. Oke, coba kita balik lagi. Misalnya poli anak ada 2. Oke,
Terus poligigi ada 3. Oke, coba kita cek dulu di dashboard, reload. Nah, di sini yang masih ada itu istilahnya A001 itu awal dan akhirnya A001 juga. Sedangkan poli anak itu B001, di sini terakhirnya B002, dan poli gigi C001, di sini terakhirnya itu C003. Itu teman-teman. Oke, misalnya kita mau manggil untuk yang poli umum. Di sini admin ya, loket 1 gitu. Tinggal kita panggil aja, klik. Lalu kita cek di sini. Antrian A001 menuju loket 1. Nah, di sini untuk displaynya itu akan mengeluarkan suara, dimana kan tadi untuk displaynya terintegrasi dengan speaker dan juga monitor. Jadi itu akan menimbulkan apa namanya announcement atau pemberitahuan kepada pengunjung bahwa antrian A001 menuju ke loket 1. Oke, selanjutnya misalnya ini kan untuk ini ya. Jadi di sini juga tertera apa namanya? Nomor antrian berapa di loket berapa. Oke, coba kita ganti. Coba kita ganti masuk ke Budi ya. Tadi apa username-nya? Bubu 23 Budi 12345. Oke, jadi tuh kalau untuk pengguna dia langsung nggak ada menu, kembali ke menu gitu. Budi itu nomor loketnya 2, jenis loketnya poli anak gitu. Kalau untuk memanggil tinggal kita klik saja panggil gitu. Budi poli anak. Coba kita kembali lagi. Antrian B001 menuju loket 2. Oke, di sini antriannya ganti-ganti ya. Antrian B001, A001 di sini akan terus berganti gitu. Jadi ada utama, apa namanya, pemberitaan utama di sini, ada yang besar dan di sini 4 yang kecil, itu akan terus historinya berjalan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita misalnya panggil lagi. Oke, kan 2 ya, panggil lagi atau ulangi. Ulangi juga bisa. Misalnya kita klik ulangi, cek di sininya. Antrian B001 menuju loket 2. Loket 2. Oke, teman-teman. Langsung coba misalnya kita panggil lagi karena ada 2 kan, B002. Kita panggil lagi. Antrian B002 menuju loket 2. Kita cek di sini sudah berubah B002 ke loket 2. Oke, selanjutnya kita terakhir kita siapa ya? Agus 12345. Agus 12345. Oke. Oke, Agus di sini itu loketnya loket 3 dengan jenis loketnya poli gigi ya, teman-teman. Coba kita panggil untuk antrian poli gigi. Kita panggil, cek di display. Antrian C001 menuju loket 3. Oh, C001 di sini ada nih, sudah ada nih C001 ke loket 3 katanya. Nah, kita panggil lagi misalnya C002. Antrian C002 menuju loket 3. Di sini sudah berubah apakah B002, C002. Jadi memang ada apa namanya beberapa jeda waktu karena di sini kan nggak 100% real time, jadi mungkin untuk bergantian fungsi datanya, jadi terus berulang-ulang ya teman-teman gitu. Oke, misalnya coba kita cek lagi di mana ya, di sini kan sudah. Coba cek kita ke dashboard ya teman-teman, ke dashboard. Oke, ke dashboard kita cek nih di sini. Total antriannya ada 4. Kenapa ada 4? Karena yang tersisa di sini itu cuma
ini apa namanya 1 2 3 4. Jadi yang ada tuh 001 kan satu, terakhir B002, dan sekarang C002 terus C003. Nih kalau kita panggil yang C003, coba C003 kita panggil, set, oke, kepanggil. Antrian C003 Oh, menuju C. loket 3. Oke, coba kita cek juga di sininya. Tuh, jadi berkurang antriannya gitu. Jadi karena memang yang tersisa itu cuma A001, B002, dan C003 saja, teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa trace nih. Terakhir dicetak itu berapa dengan yang sudah dipanggil berapa, jadi total antrian semuanya tuh berapa lagi gitu tuh. Kita bisa cek, teman-teman. Gitu, apakah 50 atau berapa, jadi kita bisa tahu apakah antrian ini harus di stop atau enggak, teman-teman. Dan untuk misalnya waktu sudah berganti istilahnya, kita bisa reset antrian di sini. Tinggal klik saja reset, maka akan muncul apakah mau melanjutkan, tinggal kita oke, maka antrian akan dinolkan kembali gitu. Antrian berhasil kosongkan, semua antrian sudah dicetak di situ, nol kembali gitu. Oke, coba cek di sini misalnya. Tuh di sini nol, nggak ada lagi, teman-teman. Gitu. Sama satu hal juga, coba cek. Oh iya, sini bro. Nah, nol gitu. Sip gitu. Dan ini kan masih ada. Kalau kita refresh, itu dia akan nol kembali, teman-teman. Gitu. That's it, mungkin itu saja demo untuk aplikasi antrian ini. Untuk yang kalian apa namanya, mungkin barangkali ada pertanyaan, tinggalin aja di kolom komentar. Aplikasi ini sudah tersedia di Fastwork. Barangkali kalian mau hire jasa freelance untuk penggunaan sistem antrian ini, bisa cek link di bawah ya teman-teman, dengan harga dan paket yang sudah ada ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya, Suari, pamit undur diri dan see you guys in the next video. Bye bye.